Apa sih yang disebut dengan virografi? Kalau biasanya melukis di atas kanvas ataupun kertas, virografi menggunakan media kayu. Lalu bagaimana caranya melukis di atas media kayu? Ternyata kunci dari seni virografi ini adalah dengan menggunakan panas atau api untuk menggosongkan atau membakar lapisan di area kayu tersebut dengan menggunakan alat khusus yaitu solder atau pyrotool sebagai alat lukisnya. Seni lukis kayu ini terdiri dari lukisan realis, abstrak maupun karikatur, tergantung dari pemesannya. Dan pemesannya pun berasal dari berbagai kalangan usia yang bisa digunakan untuk koleksi pribadi atau juga untuk hadiah. Ternyata potongan-potongan kayu ini masih dapat dimanfaatkan sebagai media lukis daripada terbuang sayang. Apabila menggunakan kayu dengan diameter yang besar, selain mahal, cepat merusak lingkungan. Hanya diperlukan kreativitas dan ketekunan untuk membuat sebuah karya virografi, meski dari bahan yang sudah tidak digunakan, ternyata dapat menghasilkan lukisan yang bernilai seni dan ekonomi. Yogyakarta itu potensi yang kita miliki adalah sumber daya manusia, karena kita kota Yogyakarta tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya mineral, gas dan segala macam. Jadi konsentrasi kita selalu pada peningkatan keterampilan, keahlian dari sumber daya manusianya. Nah, dalam rangka melihat potensi yang dimiliki, tidak ada yang lain yang bisa dikembangkan di kota Yogyakarta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kota Jogja selain dengan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu selalu bertumpu pada keahlian, bertumpu kepada kemampuannya menciptakan sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang didasarkan pada nilai estetik, nilai rasa, nilai kualitas rasional kita. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Nah, di Jogja melalui Dinas Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saya kira yang nanti banyak harus mencoba mendorong masyarakat untuk bisa mengembangkan potensi keahliannya menjadi unit usaha yang berkembang. Bisa bergabung dalam Dekranasda, bisa bergabung dalam homebase community atau homebase camp, atau bisa bergabung dalam forum-forum komunikasi UMKM yang tersedia di setiap kecamatan. Nah, mereka bisa menjadi satu. Kedepan sebenarnya kita punya bayangan suatu ketika kita punya tempat yang mendisplaykan semua potensi ekonomi kreatif. Di sana nanti kita bisa membuat mendisplaykan. Kedua, di sana juga bisa melakukan konsultasi. Yang ketiga, kita di sana juga bisa melakukan rapat-rapat negosiasi yang basisnya ekonomi kreatif. Kita dulu mempunyai angan-angan adanya bangunan rumah kreatif yang tempat berkumpulnya anak-anak muda, berkumpulnya anak-anak milenial, berkumpulnya potensi-potensi kreatif warga kota Yogyakarta agar bisa berkembang. Nah, salah satu yang mungkin potensi-potensi ekonomi kreatif dari keahlian itu adalah tentang melukis. Di Jogja saya kira tidak kurang dari para seniman-seniman lukis, seniman-seniman tari, seniman-seniman yang mengembangkan dari grafis, patung, dan segala macamnya. Banyak juga yang berkembang dari kuliner, berkembang dari fashion, berkembang dari batik dan lurik, jumputan, dan segala macamnya. Di antara lukisan-lukisan yang khas, yang unik yang dimiliki kota Yogyakarta, ada yang bisa menggerakkan lukisannya atau membuat karyanya melukis di atas kayu, yang sering menyebut orang dengan nama pirograf. Jadi kayu, media kayu yang kemudian dilukis dengan berbagai alat-alat tool yang bisa dipakai untuk menjadikan media kayu itu punya
estetika yang nantinya bisa dikembangkan dengan alat-alat yang dikembangkan. Nah, model-model seperti ini, keahlian-keahlian seperti ini, keahlian yang unik, keahlian yang khas pada setiap warga, itu yang menjadi PR kita untuk dikembangkan, untuk kemudian bisa bersama-sama membangun jaringan untuk bisa maju, karena potensi ekonomi kreatif itu jauh lebih besar daripada potensi ekonomi yang non kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu keunggulannya adalah tidak memerlukan sebuah material yang besar, tidak memerlukan sebuah kantor gedung yang besar. Yang diperlukan adalah media yang ya seluas meja atau mungkin seluas komputer atau seluas kertas saja yang bisa dipakai untuk mengembangkan. Jadi di kota Jogja yang sempit, tidak luas, hanya 32,5 km itu sangat pas sekali kalau kita mengembangkan ekonomi kreatif. Dengan ekonomi kreatif kita juga bisa berkarya, bekerja hanya dalam satu ruangan, di kamar, di rumah, yang kemudian bisa kita sampaikan pada klien-klien kita. Karena ada banyak hal ketika kita bicara tentang seni dan keunikan, terutama di kota Yogyakarta. Dalam membuat lukisan pirografi, kita membutuhkan alat. Alat itu bisa memakai kaca pembesar dengan bantuan sinar matahari, tetapi itu akan sangat bergantung pada cuaca. Makanya kita memodifikasi, yang pertama kali kita modifikasi adalah alat solder yang biasa untuk elektronik. Kita modifikasi hanya di bagian ujungnya saja, kita bengkokkan, kemudian kita pipihkan untuk memudahkan dalam membuat lukisan pirografi, misalnya untuk membuat arsiran atau untuk membuat garis-garis seperti ini yang umum dipakai. Kalau tidak ada solder, kita bisa membuat alat pirografi sederhana sendiri, yaitu seperti ini bentuknya. Yang terpenting adalah bagian ujung ini dibuat dari jarum suntik. 2 buah jarum suntik kita satukan, kita hubungkan di ujungnya, kemudian kita sambungkan dengan adaptor 3 ampere seperti ini. Ini juga bisa dipakai dan ini lebih aman, meskipun ada api di ujungnya tapi tidak panas di tangan seperti kalau kita memakai solder. Banyak bahan yang bisa kita pakai dalam melukis pirografi, diantaranya kulit, kertas, dan kayu. Kita memakai kayu, biasanya terdiri dari jenis kayu jenitri yang terkenal awet, halus, dan juga tahan dengan penyakit, sehingga kayu ini lukisan nanti akan awet. Kita pilih yang diameternya 8-10 cm. Untuk membuat satu bidang lukisan ini, kita potong-potong kayu, kemudian kita jajarkan menjadi seperti ini. Nah, garis-garis yang timbul ini akan menambah nilai artistik dari lukisan secara keseluruhan. Untuk jenis-jenis atau tema lukisan yang biasa dipesan di sanggar ini, biasanya ada tema lukisan wajah, kemudian tema karikatur, dan juga tema-tema lain. Untuk tema-tema yang lain biasanya pesanan dari hotel atau restoran untuk menunjang dekorasi interior tempat usaha mereka. Jadi kita biasa membuat berbagai macam tema sesuai dengan orderan. Di samping itu kita juga membuat lukisan-lukisan lain yang kita maksudkan untuk dipamerkan yang sesuai dengan idealis dari para seniman pembuat pirografi. Untuk peserta atau yang berminat dalam bidang lukis seni grafi ini bisa siapa saja. Kebetulan di sini banyak sekali ibu-ibu yang berminat belajar pirografi, karena memang tidak diharuskan bisa gambar, karena kita bisa memulai bersama-sama belajar dari awal mengenai teknik menggambar, kemudian kita kembangkan lagi ke teknik pirografinya. Jadi sangat bermanfaat untuk ibu-ibu mengisi waktu
dan ada banyak kemungkinan sekali untuk menambah penghasilan karena karya-karya mereka sangat dihargai oleh masyarakat ketika kita tampil dalam berbagai event pameran di beberapa daerah. Seperti ini kita melukis virografi dengan menggunakan solder untuk membuat gradasi warna. Untuk membuat gradasi warna dari terang ke gelap, biasanya kita dari yang tipis dulu, kemudian kita ulang-ulang. Sesuai dengan gambar yang telah kita sket. Untuk tema-tema lukisan bunga ini termasuk tema yang sangat disukai oleh masyarakat untuk dijadikan dekorasi rumah. Seperti ini, cara melukisnya sangat mudah, bisa dipelajari dan tidak memerlukan keahlian khusus menggambar, tapi bisa dilatih. Belajar melukis virografi ini bisa memunculkan keasikan tersendiri, dan banyak yang belajar di sini dari kalangan ibu-ibu, dan mereka juga ada yang pasca stroke, ada juga peserta pelatihan yang menderita tremor di mana tangan selalu bergerak. Itu masih bisa kita atasi karena ternyata lewat bau asap dari kayu yang terbakar, kemudian suasana yang kekeluargaan, itu sangat mempercepat, membantu kesembuhan mereka, baik yang pasca stroke ataupun yang mereka baru ada keterbatasan dengan penyakit tremornya, bisa sedikit demi sedikit belajar untuk melukis dengan baik, menemukan keasikannya, menimbulkan rasa percaya diri. Lewat karya-karyanya nanti bisa dipasarkan juga, baik lewat pameran-pameran maupun lewat online ataupun penawaran-penawaran kita ke beberapa hotel. Virografi itu sendiri lukisan yang sangat awet, sehingga pembeli juga tidak khawatir lukisannya akan cepat rusak atau cepat pudar, dan bisa tahan puluhan tahun. Sebelum melakukan pembakaran, media harus didesain terlebih dahulu atau dengan istilah awam mal. Mal atau desain ini diperlukan untuk menghindari kesalahan torehan api, karena jika ada kesalahan yang terlalu besar tidak dapat diperbaiki, kecuali jika torehannya hanya sedikit. Para pelaku virografi ini tidak hanya kaum laki-laki saja, tetapi ibu-ibu juga tertarik untuk melakukannya. Selain untuk menambah ekspresi khasana budaya lukis yang ada di Yogyakarta dan juga proses pembuatannya yang unik, virografi bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Di samping peluangnya masih besar dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Beginilah Pak Toto, salah satu kegiatan UMKM yang ada di
Kecamatan Mergangsan, dan tentu banyak sih kegiatannya, tapi ini merupakan salah satu yang menjadi industri kreatif yang ada di Kecamatan Mergangsan. Ya, ini perlu kami sampaikan Bu Tias selaku Camat Kecamatan Mergangsan. Terus terang saja nih, dari dinas yang membina UMKM se-Kota Yogyakarta menaruh apresiasi khususnya pada Kecamatan Mergangsan, di mana geliat UMKM di sana itu lebih menonjol dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain. Artinya UMKM di Mergangsan itu kalau boleh saya katakan sebagai barometernya UMKM yang ada di Kota Yogyakarta, berbicara skala kecamatan. Sehingga Kecamatan Mergangsan ini saya melihat tadi memunculkan ikon baru, ada biografi tadi. Seiring dengan ini mendukung dari pusat itu Kota Yogyakarta dinyatakan sebagai salah satu kota kreatif dari 4 kota. Nah, di mana kota kreatif itu indikatornya adalah bisa mengembangkan 16 sub sektor ekonomi kreatif. Nah, di mana untuk Kota Yogyakarta memang yang akan dikembangkan salah satunya adalah kerajinan. Harapannya Kota Yogyakarta memang sudah dikenal tidak hanya skala nasional tapi skala internasional, gudangnya seniman-seniman atau inovasi-inovasi selalu bermuncul di Kota Yogyakarta. Terlebih ini nanti harapan kami nanti akan menjadi ikon baru Kota Yogyakarta, kota biografi, seperti itu, Bu. Kebetulan di Kecamatan Mergangsan ini memang kegiatan industri kreatif itu memang banyak ya, termasuk kulinernya, kemudian juga kriya atau kerajinan ya, kemudian satu lagi fashion. Nah, di sini banyak batik juga, kemudian juga sepatu, lurik. Jadi memang ini, Bu, partisipasi dari masyarakat pada umumnya dan mungkin UMKM-nya tentu saja ya, itu memang sangat besar, sehingga ini tentu saja butuh support dari pemerintah kota khususnya. Kira-kira kalau untuk Kecamatan Mergangsan gimana? Karena ini kan untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM itu sudah menjadi kewenangan kecamatan, Bu. Pelimpahan kewenangan kan seperti itu. Bagaimana, Bu? Ya, kalau di Kecamatan Mergangsan itu kita sudah dalam penganggaran itu sudah usahakan untuk pelatihan, kemudian juga untuk sekedar pamer atau istilahnya pasar rakyat, itu kita menghadirkan para UMKM tersebut, pelaku UMKM untuk melakukan pameran. Ya, kita sudah sampaikan kalau pameran di kecamatan jangan berharap langsung laku di situ, tetapi dia harus menyediakan semacam kartu nama atau biar orang itu bisa pesan seperti itu. Nah, termasuk yang difasilitasi oleh kota juga, misalnya di pameran di alun-alun, kemudian di XT. Nah, itu mereka harus menyediakan kartu nama. Kita sepakat untuk mengedukasi UMKM ketika kita memfasilitasi pameran itu tidak semata-mata ada order langsung, tapi next ya. Jadi nanti ada repeat order seperti itu, Bu. Cuman begini, Bu, perlu kami sampaikan bahwa di dalam memfasilitasi pameran itu memang kita tidak membebankan pada kecamatan, tapi ada skala tertentu ini yang difasilitasi oleh dinas seperti itu. Kita kan ada ketika itu skala mikro, ini harapan kami bisa difasilitasi oleh kecamatan, ada pasar rakyat atau apa seperti itu. Tapi ketika nanti sudah skala kecil, sudah yang lebih besar, nanti dinas akan membackup seperti itu. Itu pun ada syaratnya loh, Bu. Ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Pak? Seperti kemarin, di awal tahun kita sudah bersurat pada wilayah dalam hal ini adalah camat, diharapkan untuk mengirimkan UMKM yang mempunyai produk unggulan. Istilah karenanya adalah kita kurasi.
muncul inspirasi kami bahwa oh ini perlu di-push biar menjadi ikon baru seperti ini. Karena apa Bu ini terus terang saja nih, bahwa PDRB Kota Yogyakarta ini 12% lebih disumbang dari industri kreatif. Jadi di antaranya fotografi ini seperti ini. Nah, untuk itu memang kita harus banyak menemukan pelaku-pelaku kreatif untuk lebih menyumbangkan PDRB di Kota Yogyakarta seperti itu. Ujung-ujungnya apa Bu? Ujung-ujungnya Segoro Amarto, ya kan Bu? Itu Segoro Amarto itu. Bu Samad hafal itu Segoro Amarto filosofinya itu ya Bu ya. Karena apa? Ujung-ujungnya ya penanggulangan kemiskinan tuh Bu. Gitu. Semangat gotong royong agawe majune Ngayu Jakarta. Itu filosofi untuk membangun spirit masyarakat, untuk membangun masyarakat agar lebih sejahtera seperti itu. Berarti begini Pak Toto, seandainya itu memang layak untuk dikembangkan di tingkat yang lebih tinggi, tingkat internasional apalagi, tentu harus diupayakan untuk lebih berkembang lagi. Kalau saat ini mungkin baru beberapa yang melakukan usaha seperti ini, pirografi ini. Nah ini tentunya karena keterbatasan kecamatan, kita penganggarannya terbatas, nah ini perlu dukungan dari pemerintah kota untuk mengembangkan lebih besar lagi agar ini bisa berkembang tidak hanya di Kecamatan Mergangsan tapi juga berkembang di Kota Yogyakarta seperti itu. Apalagi tadi bagaimana kalau ini menjadi ikon. Nah, itu berarti peran pemerintah kota sungguh lebih kita harapkan seperti itu Pak Toto. Iya, betul Bu Camat. Ini pastinya harusnya seperti itu ya. Sehingga ini menjadi konsekuensi logis kami Dinas yang mengampu UMKM untuk selalu mensupport kepada UMKM yang belum sempat tercover oleh kecamatan tentu saja. Tentu saja ada beberapa hal yang akan kami support, yang mungkin yang sudah dan akan yang lebih kita tingkatkan. Tentu saja melihat ini memang kemarin gini Bu, ini terus terang aja ketika kami mengimplementasikan, kita mensupport itu berdasarkan suatu kajian yang sangat mendalam dan asumsi-asumsi juga tentu saja bahwa permasalahan-permasalahan dari UMKM kita itu satu, kurangnya pendampingan. Untuk itu jujur saja, sehingga kami harusnya mendampingi UMKM akan lebih berkembang. Jangan sampai Bu, penyertaan modal dari kita, dari pemerintah Kota Yogyakarta itu diakses oleh UMKM di tetangga kita, itu jangan sampai terjadi. Kewajiban kami bagaimana mendekatkan antara UMKM dengan perbankan. Dan yang terakhir nih, pendampingannya tadi Bu Camat ngendika promosi mayoke gitu kan ya. Nah, itu kami sudah memang ada ada schedule setiap tahun itu pasti menganggarkan mempromosikan produk-produk UMKM. Tapi ya itu tidak asal kita comot, harus kita kurasi produk-produk yang memang berkualitas. Artinya apa? Kami selalu mendorong UMKM untuk memunculkan produk-produk yang inovatif. Kreativitas merupakan suatu usaha untuk melakukan kegiatan baru dan mengagumkan dalam rangka menciptakan inovasi baru yang mencengangkan. Peluang pasti selalu ada. Pirografi atau seni lukis kayu dapat menjadi salah satu kasana yang menambah kekayaan seni lukis yang ada di Yogyakarta. Selain proses pembuatannya yang unik, pirografi dapat menjadi daya tarik wisatawan dan juga meningkatkan proses peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Yogyakarta. Pirografi akan menambah dan memperkaya lukisan budaya yang ada di Yogyakarta dengan segala torehan warna dan keunikannya.